Ini adalah bisa cobaan, ujian, ataupun teguran. Nah, gitu, teguran. Atau mungkin Gusti Allah atau Tuhan udah muak melihat perilaku manusia itu sendiri. Karena terlalu banyak yang mungkin yang udah lupa, banyak yang berbuat dosa dan lain sebagainya. Ini adalah bisa cobaan, ujian, ataupun teguran. Nah, gitu, teguran. Atau mungkin Gusti Allah atau Tuhan udah muak melihat perilaku manusia itu sendiri. Karena terlalu banyak yang mungkin yang udah lupa, banyak yang berbuat dosa dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang banyak mungkin kalau kita kaitkan lagi mungkin kita saling banyak yang saling membenci antara sesama itu Mas. Ada yang mungkin yang bahkan satu keimanan pun bisa saling menjelekkan. Nah, ini di sini mungkin dipikirkan supaya kita ini bisa rukun bagaimana. Nah, ini. Ya, contohnya pun suami dan anjuran. Betul. Seperti tragedi 1 Oktober yang ada di Kanjuran Kabupaten Malang. Ini tragedi yang semoga yang terakhir. Nah, ya, semoga yang terakhir dan tidak ada lagi yang terjadi seperti yang ada di Stadion Kanjuruhan kemarin. Korbannya juga makin hari makin bertambah. Nah, ini mungkin juga teguran juga karena kesalahan segelintir manusia. Nah, ini manusia. Dan kalau kita tidak usah menyalahkan sana atau menyalahkan sini, Mas. Menyalahkan sini. Karena mungkin itu juga saudara-saudara kita doakan saja mungkin yang meninggal mudah-mudahan mendapatkan tempat yang husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya, dan yang masih dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan begitu. Dan semua pasti ada, pasti ada hubungannya Mas, karena kita selama ini beberapa tahun ini, ya tahun-tahun terakhir ini terlalu banyak tragedi mungkin yang sangat memilukan, seperti kecelakaan, tragedi yang lain seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, bahkan angin puting beliung. Nah, ini udah banyak Mas. Hampir bersamaan. Mungkin kalau Gusti Allah itu kalau mau marah sebentar aja Mas. Bahkan kalau mau menyapu sebentar aja. Termasuk gunung meletus. Nah, gunung meletus. Ini juga ada beberapa anggapan Mas ya. Anggapan. Gunung meletus ini bisa juga bencana alam. Bisa juga sebuah teguran. Bisa juga sebuah perubahan. Nah, perubahan ekosistem alam. Nah, gitu kan. Kalau kita di IPA kan begitu. Nah, perubahan atau memperbaruan, perbaruan yaitu ekosistem alam. Nah, jadi kalau setelah, kalau ini kita kan dulu begitu. Kalau setelah terjadi gunung meletus, tanaman-tanaman tersebut akan subur. Nah, begitu. Atau
Bahkan terkadang kan ada banyak yang sambat, Mas. Ada yang sambat gini. Mas, ini pasir ini paron karo koral. Kok antara koral karo pasir itu paron, Mas. Nah, ini berat ini harga itu wis mahal, harga mahal. Itu yang punya pasir tapi koralnya juga banyak gitu. Ya akhirnya diledakkan. Nah, ya diledakkan dan juga mengeluarkan pasir lagi. Akhirnya pasir juga melimpah lagi. Saking melimpahnya bisa mengubur rumah. Nah, ini. Saking melimpahnya. Omah kan kurukan wedi. Kurukan pasir. Soalnya siangnya mau sambat. Sambat. Ya Gusti Allah kan mboten sare, enten sing ngoten. Kenapa sambat bae? Nah, mau sambat saya kita wehi. Wehi nabe. Nah, yang wehi kakean. Sampai melimpahnya bisa mengubur rumah-rumah. Dewi malah itu. Nah, ini maksudnya manusia bersyukur. Betul. Apabila kita ini bisa mensyukuri nikmat yang diberikan, nanti bisa ditambah. Pasti diberikan yang lebih baik, gitu. Tapi lah sampai jadi nggak bersyukur, kalau sambat aja, jadi yang medeni Mas malah, dia medeni malah bahwa kalau bisa mensyukuri nikmat yang kuberikan, saya akan kuberikan imbalan, akan kuberikan imbalan. Tapi kalau kufur atau nggak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan, ada pun sangat pedih, gitu. Akhirnya diturunkanlah bencana dan lain sebagainya. Nah, itu. Betul, itu pasti. Contoh, sekarang ini nggak usah menunggu lama. Nah, misalnya mama. Contoh aja, seperti ada yang membakar atau menginjak-injak kitab suci. Banyak terjadi, banyak. Akhirnya bagaimana? Ada yang stres. Bahkan yang menginjak-injak kitab suci, khususnya Al-Quran, lumpuh. Itu nyata. Dan itu tidak menunggu lama. Bisa hitungan menit, bisa hitungan jam. Nah, ini karena apa? Kitab ini kan punya wahyu aja. Betul. Baik itu tadi kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Ini semuanya wahyu. Yang membawa juga Nabi. Nah, manusia pilihan. Bukan manusia yang seperti sekarang. Kalau para nabi ini kan manusia mungkin yang sudah dipilih dan mendapatkan wahyu yang untuk dibawa untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu kalau sampai terjadi seperti merusak Al-Quran, merusak kitab-kitab yang lain, aslinya yaitu harus diberikan imbalan atau diberikan hukuman yang setimpal, gitu. Kadang ini justru di video kan, membakar Al-Quran di video ada, harusnya kan dilaporkan. Nah, yang dilaporkan, tapi justru di video. Mungkin zaman sekarang itu kan yang itu membuat tempat itu kali macam-macam. Ya, dia menurut contoh begini. Kadang sumpah di bawahnya kitab suci Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran yang bunda sih, itu sarawati bisa dilanggar. Nah, itu dilanggar. Apa malih sembah kali minum salam. Betul. Karo Gusti Allah sarawati. Apa malih kali minum salam. Karo Gusti Allah mau sarawati. Akhirnya piye? Nah, jadi kalau Gusti Allah ya turunkan bencana itu mau. Nah, ada macam-macam, Mas. Mungkin banjir ini sudah terjadi mulai dari Jawa Barat.
Semarang, tempo hari Semarang. Sekarang terjadi di Jawa Timur. Nah, sekarang terjadi di Jawa Timur, Malang Selatan dan Blitar Selatan. Nah, ini juga di sekarang kali angin kita. Betul. Tanah longsor bintang. Bareng atau bersamaan dengan angin puting beliung yang ada di Paket. Nah, ini bersamaan semuanya, Mas. Bersamaan. Dan mungkin ini juga untuk teguran kita supaya kita kembali padanya dan kita bisa introspeksi semuanya kita bisa introspeksi. Ini terutama saya sendiri, ini mas saya sendiri bisa menasihati saya sendiri. Nah, ini introspeksi apa kesalahan saya, apa kekeliruan saya. Ini mungkin saya sudah jauh dari Gusti Allah, jauh dari Tuhan, hingga Tuhan bisa murka tadi. Nah, murka Tuhan ini tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Bisa hitungan jam, hitungan menit, satu kampung bisa hilang. Satu kampung bisa hilang. Banyak yang terjadi. Sekarang contoh. Nyata. Contoh nyata. Seperti di daerah tertentu mas ya, di daerah ini ada, ya yang disebutkan namanya lah. Dengan sekejap hilang. Nah, yang sekejap hilang. Dulu tanah longsor yang ada di Ponorogo, mungkin ya 3 tahun 4 tahun yang lalu, tanah longsor yang sangat besar, yang sangat hebat saat itu, yang menimpa seluruh kita yang ada di Ponorogo. Nah ini terus mas sepertinya mas, itu terus dan terus. Ini mungkin sampai pergantian tahun. Nah, jangan seperti itu. Ini seperti itu. Tapi mudah terus menima. Betul, seperti itu. Sepertinya. Jadi mudah-mudahan tidak sampailah seperti itu. Tidak sampailah. Dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bala. Ini. Makanya kita selalulah bersyukur apa yang diberikan. Misalnya kita dapat rezeki sekian, ya sudah kita terima. Memang ukurannya itu yang kita dapatkan. Misalnya kita mau rezeki kita hari ini mendapat 100.000, mau minta 200. Nah, mau minta 200. Dengan kekuatannya kita untuk hanya 100.000. Kok metak mini kan. Contohnya saja, anak kecil aja. Kalau minta uang sebesar 50.000 itu apa? Nah ini ya, paling besar 5.000 jajan sekolah dan SD. Ini pun takaran rezeki. Betul, tapi rezeki jodoh dan ajal. Ini kan ini rahasia Allah, mas. Rahasia Allah. Tidak bisa satupun manusia yang bisa menebak. Tidak ada manusia satupun yang bisa meramal nasib seseorang, umur seseorang, bahkan rezeki pun. Nah, dan Gusti Allah menurunkan rezeki, memberikan rezeki seseorang tidak pernah salah. Pasti tidak salah. Hari ini kita belum dapat, besok baru. Nah ini, giliran mas. Nah, Gusti Allah yang diurus bukan mas. Diurus sama orang situ. Kewan. Dan kewan itu pun juga bermacam-macam. Nah itu. Betul. Saya contoh. Cecak ini binatang yang merayap di dinding. Tapi makanannya bahkan binatang yang berterbangan seperti nyamuk. Nah itu. Tapi ya alhamdulillah. Dia panggil dapat makanan, saya juga kenyang. Ya itu. Padahal kalau kita pikir dengan akal sehat, padahal cecak ini binatang yang merayap di dinding. Tapi makannya yang terbang. Ini itu. Kalau kita pikir logika kita, nggak masuk akal kan. Tapi kalau Allah apapun bisa terjadi. Nah, ilmu ya.
Nah, ilmu ini. betul. Nah, Manusia ini berpikir. hanya satu contoh, kita contohkan secak saja. Nah, Terus menurut itu bukan usah khawatir. betul tak khawatir. Minta pasti dikasih, tapi sabar. Delok cacake dhewe lah, apa ya kewan iku malah ya cacak. Betul. Cecak tadi udah contoh saya cukup. Kucing bareng niku ambil. Betul. Asal udah kok. Nah, betul. Mulai berdiri kucing atau sampai cecak, belalang dan sebagainya. Mboten nyambut tamu ini. Betul. Ya, mau petek. Ini kayak oleh gedang. Nah, orang kapan nandur. Nah, iya. Oleh gedang, rata nandur. Bahkan binatang babi pun juga semua dapat rezeki. Nah, semuanya. Karena Allah ini yang diatur atau yang diurus bukan cuma manusia kok. Makanya kita minta pasti dikasih, tapi sabar. Pasti dikasih. Tidak hari ini, besok. Nah, kalau seperti tukang, hari ini minta, 1 minggu berfikasi. Itu nyata ya. Iya betul. Karena udah takarannya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah meleset atau tidak pernah luput memberikan rezeki kepada seseorang. Contoh, iki rezeki arep tak wehne Mas Yono. Ora mungkin salah. Salah ning nggonku. Kan enggak mungkin. Pasti pas. Dan cara-cara Allah pun, rencana-rencana Allah pun tidak bisa kita sangka. Contoh, rezeki pun juga datanya tidak bisa disangka. Kadang kita tengok-tengok ngrungokne musik, atau udah ada orang datang, orang telepon, orang WA, orang ngantarkan berkat. Nah ini. Rezeki nih. Rezeki betul rezeki. Karena kadang teman datang membawa rokok, teman datang membawa informasi. Nah itu sudah rezeki. Apalagi informasi masalah pekerjaan. Nah, itu yang penting lah. Penting itu. Itulah rezeki. Betul sekali. Makanya kita semua supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, marilah kita saling mensyukuri nikmat yang diberikan. Satu, yang kedua, kita saling rukun dengan siapapun, baik itu kita dengan umat Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, kita semua saudara, kita rukun. Gimana hidupnya kan seperti itu juga. Nah itu, wong Rasulullah mesti yowes dibalas panjang, Mas. Karena Gusti kan juga mendengar, walaupun di dalam hati, kretek hati, bergumam, misalnya, yang seprono sprint pada ini ae. Ngono, sprint bang ini ae. Kan Gusti Allah juga dengar. Kowe ngomong apa? Kita belum bisa menjawab. Kowe ngomong apa? Kok enggak sabar? Malah tak siksa awakmu. Jadi malah tak tahan. Ngono. Jadi malah tak tahan. Ora tak wene saiki. Kata nang sampeyan. Positive thinking. Betul Pak. Dan lagi karena adanya bencana bahkan tragedi tersebut, mungkin ya malah kita semuanya berbaik sangka dengan siapapun dan kita berintrospeksi diri semua, dan kita tidak usah menyalahkan kesana kemari mencari kambing hitam. Ya kita introspeksi diri kita sendiri lah, kan begitu. Berarti ini yang supaya bencana yang tinggi tapi langsung. Sepertinya seperti itu, Mas. Seperti itu. Karena kalau melihat situasi seperti ini, sepertinya terus. Nah itu, Mas, terus sampai pergantian tahun. Kayak alam ini nak musimnya nak kayak berubah. Betul. Sebenarnya alam sekarang seperti tidak baik-baik saja atau tidak bersahabat. Tidak bersahabat dengan kita. Itu sulit ditebak. Nah, dan juga mungkin kita
kurang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau kita bisa introspeksi, insya Allah kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Kita dijauhkan semuanya. Kita selalu diselamatkan oleh Allah dari bencana dan bencana. Karena di Jawa ini bahkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan juga banjir. Walaupun Jawa ini kalau betul mas. Betul. Yang di luar sana ada perang belum selesai. Nah ini. Yang di Indonesia pun, yang di ujung timur, yaitu masih belum selesai perangnya. Dulu kita yang ada di Papua. Yaitu ya seperti OKB tersebut. Tentara-tentara kita juga masih belum selesai, masih bertugas di sana. Banyak korban ya. Banyak korban jiwa sampai sekarang. Nah ini mudah-mudahan kita selesai semuanya dan negara kita atau kita bisa hidup tentram, damai dan sejahtera, kan begitu. Soalnya negara kita ini keadaan betul baik-baik. Betul. Saat ini negara kita ini sedang tidak baik-baik saja dan Ibu Pertiwi saat ini sedang menangis, begitu. Betul seperti itu mas. Tentram betul. Gejolak ini tetap terjadi. Macam tragedi bencana. Betul. Karena di zaman ketentramnya masyarakat Indonesia atau di masa kejayaan Indonesia sudah 20 tahun yang lalu. Nah, sudah 20 tahun yang lalu. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, yang udah video yang lain sudah saya katakan. Majapahit yang umurnya 200 tahun lebih bisa hilang. Apalagi yang suatu negara yang baru umurnya beberapa puluh tahun. Nah itu mas. Nah itu mudah-mudahan yang kita harapkan Indonesia tetap jaya seperti yang 20 tahun yang lalu. Rakyat bisa hidup tenang, tentram dan sejahtera. Napa umpami diganti nami umpami Nusantara kemungkinan justru Indonesia hilang. Nah hilangnya Indonesia di situ. Diganti nama Nusantara. Nah nanti kalau sudah ada nama Nusantara, anak cucu kita itu mengenalnya Nusantara toh. Bahkan ada sejarah cerita. Ini dulu namanya, nah sejarah dia ceritakan. Negara ini dulu namanya Indonesia. Ini contoh, ini contoh. Namanya kan tinggal cerita. Nah, apakah anak-anak cucu kita nanti hanya mendengar ceritanya toh bahwa Indonesia ada, Indonesia pernah ada, seperti nama kerajaan-kerajaan yang udah lampau. Nah ini seperti di sini dulu ada kerajaan Singosari, di sini dulu ada kerajaan Mojopahit. Nah ini tinggal sejarahnya dan tinggal ceritanya toh. Ganti nama mawon. Betul. Kalau diganti nama ya itu tadi negara Indonesia hilang. Negara nama mana? Nusantara. Nah otomatis Indonesia-nya hilang. Nah Indonesia hilang. Itu. Yang tersebut Indonesia tetap jaya. Indonesia tetap jaya untuk rakyatnya. Karena rakyat Indonesia ini banyak untuk merebut pun juga banyak korban jiwa, dan lain sebagainya, mas. Dan bahkan tidak keluarga atau apapun hilang, dirampas oleh musuh. Gitu. Ini dulu. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap jaya dan merah putih tetap berkibar. Gitu. Nah, umpamine saya zaman Majapahit dulu lah
eranya berganti. Betul Mas. Kalau seperti Singosari dan Mojopahit ini kan ada sambungannya. Mojopahit adalah kelanjutan dari Singosari. Nah, dari Singosari. Dan nanti lanjutannya lagi ada Demak Bintoro dilanjutkan lagi oleh Pajang dilanjutkan lagi Mataram Islam tadi. Mataram dilanjutkan sampai sekarang, yaitu seperti keraton atau kerajaan Kasunanan Purwokerto Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini terus kesambung, Mas. Nah, apakah nama Indonesia seperti itu? Nah, ini Allah alam. Jaga mudah-mudahan Indonesia tetap Indonesia, jangan sampai berganti nama. Karena nama Indonesia ini hurufnya berapa, Mas? Indonesia dan sepertinya semuanya ada yang ada sanipatnya, ada 9, yaitu seperti Pancasila 9. Nah, ini Pancasila 9. Nusantara 9 juga. Kalau Nusantara ini kan, nama Nusantara ini sebelum Indonesia, Nusantara sudah ada. Nah, nama Nusantara sudah ada, Mas. Ini kata-kata dari Gajah Mada. Nah, dari Gajah Mada. Kalau Nusantara sudah tidak usah nanti, dulu pun sudah ada. Nusantara sudah ada. Nah, di waktu kerajaan Majapahit. Betul. Bahkan memakai simbol merah putih atau yang namanya benderanya lambang getih-getah merah putih. Terus bendera merah putih ini pun di kerajaan Majapahit. Sejak Singosari pun udah merah putih, Mas. Nah, itu makanya Gajah Mada mengucapkan sebuah apa-apa sambil memegang keris dan di bawah umbul-umbul merah putih. Nah, bahkan sampai sekarang kembali umbul-umbul kita memakai umbul-umbul merah putih. Ya, seperti 17 Agustus kita masang, kan gitu. Terus bendera merah putih ini kok bukan bagi kemerdekaan, Mas? Boten. Makanya waktu bendera Belanda ini dirobek birunya untuk mengembalikan merah putihnya tadi. Nah, karena merah putih ini mulai Singosari, Mojopahit, Demak, dan bahkan sampai Mataram tetap memakai merah putih. Sultan Agung memakai merah putih. Pangeran Diponegoro memakai merah putih. Ya, itu. Nah, mungkin itu semuanya seperti itu. Kalau ada kesalahan, kekurangan kita dalam menyampaikan sesuatu ini, semuanya mulai A sampai Z, ya. Ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya bukan untuk nuturi aja, bukan untuk nuturi. Ini hanyalah musyawarah atau kita ngobrol biasa itu kayak ngomong. Membuka memang pikiran ke depan. Betul. Mudoroso lah, kayak ngomong. Mudoroso. Agak intervensi diri. Apa itu ini? Betul, Mas. Kalau sekali lagi ini kalau dan YouTube ini sekali lagi YouTube ini bukan untuk tujuan ke sana, hanyalah untuk sebagai jembatan. Betul. Nah, jembatan sejarah tadi kita sampaikan, karena kalau melihat seperti di bangku sekolahnya sejarah sebenarnya mulai hilang. Betul, Mas. Atau mulai zaman kuno origin atau zaman itu bendera itu merah putih. Merah putih, Mas. Memang merah putih. Aslinya memang merah putih. Kita melihat dari candi-candi seperti candi Mataram, seperti candi yang ada di Blitar banyak. Jadi Penataran, Pantawentar.
itu ada lambang bendera, ada keretanya. Itu kalau umbul-umbul itu kalau seperti dua warna itu berarti merah putih. Nah itu umbul-umbul kan ada hitam, terus yang polos, bagian putih, dan itu. Nah itu mungkin sudah dari sana memang sudah ada. Dan kalau merah putih ini ada kembarannya. Nah ada kembarannya. Oh. Itu ada di luar negeri, Mas. Ada di luar negeri. Ini saya lupa namanya. Ini ada merah putih. Kemarin sejarah itu yang menghubungkan tentang nama bendera Kanjeng Nabi itu kan gitu, merah putih. Simbol itu simbol umbul-umbulnya dan juga tapi kalau setiap ganti khalifah benderanya sudah berbeda, Mas. Berbeda. Contoh sekarang seperti zaman khalifah Sayyidina Ali yang mantune yang disebut singa padang pasir. Nah, singa pada pasir. Gambar yo singa. Nah, pokok nek kono padahal sing akeh kono unta. Niku ora gambar unta. Nah, mungkin saya jeneng alim niku nggih Aremania. Lanjut lah. Nah, itu. Nah, kalau Arema ini mungkin ini Mas, ada kabar. Mungkin ada yang bilang, ada yang meminta bahwa Arema juga dibubarkan. Ini tidak mungkin. Karena mungkin yang ngomong ini tidak tahu sejarah. Bisa kebubar sih ngomong. Nah, tidak tahu sejarah. Mungkin bubar ya, ngomong bubar. Kalau Arema, ini kalau mungkin orang kalau tidak tahu sejarahnya mungkin ya syukur ngomong. Nah, itu. Karena Arema ini adalah sebelum klub Arema dibentuk. Arema di sana ya. Tidak ada contoh. Senopati Singosari. Nah, Senopati Singosari yang akhirnya meninggal atau gugur di peperangan dengan Ronggolawe di Majapahit, itu namanya Kebu Anabrang atau Kebu Arema. Nah, Kebu Anabrang adalah Kebu Arema. Dan Kebu Arema ini kalau kita sambung, mungkin Kebu Arema. Kebu ini kan kerbau, Mas. Nah, kok gambarnya singa? Nah, itu kan. Nah, zaman kan sudah berbeda. Di klub sepak bola, kalau di dalam kerajaan kan sudah lain. Nah, itu Bapak atau almarhum Akub Luki Jainal. Nah, itu almarhum beliau kan. Nah, betul. Dengan melambangkan singa, kan? Arema ini berjuanglah seperti singa, kan begitu. Nah, jadi kita ambil hikmahnya semuanya karena tragedi tadi kita ambil hikmahnya sehingga kita dengan bonek dengan Surabaya, judul kita yang ada di Surabaya bisa rukun, insya Allah atau mudah-mudahan bisa rukun terus, gitu. Yang hikmahnya kita Indonesia rukun memang. Indonesia, betul. Alhamdulillah. Gimana tadi kejadian tragedi ini kok? Betul. Supporter seluruh Indonesia sangat betul. Karena klub-klub ini adalah klub yang sangat besar. Menimbulkan rasa kemanusiaan loh. Betul Mas. Spontanitas saat itu. Nah, saya mengucapkan bela sungkawa. Betul. Namun sampai sekarang pun Kanjuran masih ramai dikunjungi. Seperti begini, bahkan orang yang dari Jogja, Bali, dan mungkin dulu kita yang tempatnya jauh, ada banyak yang berkunjung sampai sekarang. Solo. Plat AE itu kalau nggak salah Medion. Betul. Bandung, betul. Nah, ini juga mungkin dulur kita yang ada di sana ini juga ikut prihatin dan ikut mendoakan adanya korban. Hanya waktu 20 menit korban sudah ratusan. 20 menit. Bagaimana kalau 1 jam? Nah, ini Mas. Nah, itu. Ini kita
kalau situasi seperti ini kita jangan menyalahkan ke masyarakat sana. Nah itu kita introspeksi diri. Nah introspeksi saja. Introspeksi saling introspeksi kejadian demi kejadian ini. Setelah, nah ini makanya setelah kejadian tragedi di Kanjuruhan terjadi banjir di Malang Selatan tempatnya, juga tidak jauh dari Kanjuruhan ini. Tempatnya kalau timur agak jauh sedikit, betul, tanah longsor. Ke utara sedikit, Puting Beliung. Ke selatan banjir bandang. Nah, banjir bandang itu di tempatnya studi kita yang ada di Sumber Manjing. Nah, ke barat lagi di Blitar terjadi juga bencana alam, banjir juga. Nah ini akan terus mas, terus. Karena ini tidak lama tragedi di Kanjuruhan ini 2 minggu kan. Jadi 2 minggu baru ada bencana alam banjir, puting beliung, tanah longsor. Nah ini gunung meletus, bahkan sampai sekarang juga studi kita yang ada di Lumajang, di Trepa juga banjir lahar dingin dari Semeru. Nah, ini bersamaan semuanya. Di dalam bulan Oktober ini. Di bulan Oktober ini. Dan ini mudah-mudahan cepat hilang bencana-bencana seperti ini tidak terjadi lagi. Ini mas. Pasti korbannya rakyat kecil. Dan yang terjadi atau yang tempatnya terjadi bencana tersebut pasti di pusat perekonomiannya. Seperti kalau gunung meletusnya otomatis lahan pertanian. Nah, betul. Banjir juga lahan pertanian yang berbahaya, yang sangat rawan. Nah, baru menanam jagung, baru menanam tebu, baru menanam kacang dan lain sebagainya. Sudah diterjang banjir, diterjang lahar dingin, tanah longsor. Ini mas sangat memprihatinkan juga. Saya bagaimana? Mungkin atau Tuhan ini sudah mulai berusaha melihat perilaku atau tingkah laku manusia itu sendiri. Orang diatur. Bagaimana banyak pemimpin yang lalai, lupa. Nah, lupa dengan sumpahnya. Lupa dengan sumpahnya. Ya mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian atau bencana di bencana tersebut ingat kembali dengan sumpahnya. Nah, ingat kembali dengan sumpahnya. Itu tadi mas, introspeksi diri tadi. Nah, doyo, reformasi dari kita sendiri, dari hati kita masing-masing. Soalnya nopo bencana ini pasti berlarut mas, berlarut. Ini Gunung Kelut yang belum meletus. Nah, Gunung Kelut yang belum meletus. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kerinci, Gunung Krakatau sudah meletus. Gunung Kelut yang belum. Nah, kita Jawa Timur. Jawa Timur juga, Jawa Timur. Gunung Semeru baru saja mengalirkan lahar dinginnya. Baru meletus beberapa waktu yang lalu. Korban ya. Ada rumah banyak yang hancur. Nah ini kasihan saudara kita yang ada di sana. Nah, ini yang siapa tahu ya. Karena kalau Gunung Kelut ini sudah berapa tahun, mulai dari tahun 2013 nah ini biasanya 7 tahun mas, 7 tahun meletus. Nah, 7 tahun meletus itu pun enten tahun ini betul. Kalau jarak pendeknya 7 tahun, jarak panjangnya 15 tahun. Betul. Sekarang sama hitung dari tahun meletus besar di tahun 90. Kemudian meletus lagi tahun 2007 yang memunculkan anak Gunung Kelut waktu itu. Muncul kubah lava waktu itu. Itu 2007, 7 tahun. Nah, dari 2007 sampai 2014 7 tahun. Nah, ini sudah lewat mas. Harusnya batuk. Nah, itu. Memang Gunung
benar-benar aktif. Aktif, Bang, aktif. Bahkan ledakannya melebihi gunung Merapi. Bisa melebihi gunung yang lain. Padahal gunungnya kecil. Nah, gunungnya kecil. Cuma ketinggiannya hanya 1.300 meter di atas permukaan laut. Nah, Termasuk kecil. Kecil. Kan, tapi di atas sana, Mas, namanya bukit bermacam-macam. Ada yang namanya Gunung Sumbing. Kata gunung-gunung. Betul, Mas, bukit. Gunung Sumbing. Ada yang namanya Gunung Gajah Mungkur. Nah, dan banyak lain yang itu gunung apa bukit? Ya bukit-bukit. Nah, bukit-bukit di sekitar gunung itu. Bukan aktif nih, Nggak aktif. Ya itu ya, kawahnya hanya satu kawah, jadi di gunung Kut itu toh. Nah, yang di tengahnya itu yang ada yang dulu kubah lava, yang sekarang kembali seperti di tahun 90. Kawahnya menjadi ada danaunya. Kata orang bawa teman. Betul. Walaupun tiap hari sekarang ini itu mengeluarkan asap. Nah, mengeluarkan asapnya di pinggiran. Terakhir berarti di tahun 2013 atau 2014 begitu. Umpami saat ini pun terlewat. Kalau nggak salah 2014. Nah, 2014 pun terlewat umpami itu pun lewat. Nah, ini yang perlu kita hati-hati untuk diri kita. Ini yang dekat, Blitar, Kediri. Nah, ini Malang. Nah, Malang yang Tungguari itu daerah Ijen Ngatang yang dekat, hanya 6 kilo. Nah, hanya 6 kilo dari puncak Teluk. Nah, ini juga yang saya tadi perlu kita, karena bencana tidak bisa diprediksi. Bahkan cuaca pun tidak bisa diprediksi. Nah, kadang cerah itu hujan. Dikatakan cerah, Jawa hujan. Gerimis, malah kalau perkiraan cuacanya gerimis. Tapi yang terjadi hujannya deras. Nah, ini malah anjir. Lah, Gusti Allah ojak rundingan ora iso. Lah kowe sapa? Kowe sapa? Pangkat apa? Ya lewat nih polisi jenderal gitu. Nah, ya itu. Jadi mudah-mudahan lah untuk pemimpin kita, figur kita, cuma marilah kita memberikan diri semuanya dan introspeksi diri semuanya, dan tidak ada yang saling menyalahkan satu dan yang lain, tidak ada yang saling menjelekkan antara satu dan yang lain. Nah, kita rukun saja, berprasangkalah yang baik-baik. Nah, ini Mas, karena ucapannya adalah doa. Jangan sampai ucapan tadi kembali kepada kita. Nah, kita berdoa yang baik-baik saja, mendoakan dulur-dulur kita yang baik-baik saja. Nah, kalau mendoakan dulur-dulur, mendoakan yang jelek, nanti kembalinya kepada kita. Nah, ini Mas, semuanya pasti kembali kepada kita sendiri. Nah, ini yang paling bahaya kembalinya ini. Nah, ini yang hanya kita yang mendoakan saudara-saudara kita yang baik-baik saja, ucapan yang baik-baik saja. Nah, itu Mas, supaya kita selalu selamat. Pasti kita selamat, karena Shiratal Mustaqim tidak jauh dari diri kita. Kalau kita terpeleset, kita akan disiksa. Tapi kalau kita juga salah omongan, kita juga akan sakit sendiri. Nah, itu betul Mas, itu yang dikatakan ini juga sedikit. Shiratal Mustaqim tidak jauh dari kita. Nah, itu Mas.